kita contohnya. Selamat menyaksikan. Jadi aturan yang pertama itu ada aturan pangkat, di mana rumusnya integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus k, di mana n tidak boleh sama dengan 1. Jadi contoh soalnya itu ada integral x pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 3 plus 1 per 3 plus 1 plus k. Nah, sama dengan x 3 plus 1 4, jadi x pangkat 4 plus 4 plus k. Aturan pangkatnya ini bentuk umumnya integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus k, atau bisa juga dengan integral 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c jika jadi kalau n-nya ini bukan min 1, kita pakai bentuk umum yang 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1. Nah, contohnya itu integral x pangkat 5 dx. Nah, kita tinggal masukin aja bentuk umumnya. Jadi 1 per n plus 1 x n plus 1 plus c. Kita pakai bentuk umum yang ini ya. Jadi bentuk umum yang 1 sama 2 ini sama aja. Jadi 1 per 6 x pangkat 6 plus c. Atau kita juga bisa coba dari yang bentuk umum pertama. Jadi kalau misalnya pakai bentuk umum yang pertama itu integral x pangkat 5 dx sama dengan x pangkat 5 plus 1 per, ini 5 nya kita turunkan ya ke bawah, 5 plus 1 plus k sama dengan x pangkat 6 per 6 plus k. Oke, aturan integrasi yang pertama yaitu aturan pangkat. Memiliki bentuk umum atau fungsinya yaitu integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus k. N tidak sama dengan minus 1. Nah, kita mempunyai contoh soal yaitu integral x pangkat 4 dx. Nah, kita masukin aja ke rumus yang atau bentuk umum yang ada yaitu sehingga menjadi x 4 plus 1 per 4 plus 1 plus k sama dengan x pangkat 5 per 5 plus k. Yang kedua itu ada aturan log natural atau aturan pangkat n sama dengan minus 1. Nah, ini kan integral 1 per x sama dx in x plus k. Nah, contoh soalnya itu
integral 5 per x dx. Nah, karena bentuknya sama seperti a per x, kita kalikan dulu konstantanya. Jadi integral 5 per x dx sama dengan 5 dikali integral 1 per x dx. Nah, sama dengan 5 in x plus k. Aturan kedua itu aturan logaritma natural atau aturan pangkat n sama dengan min 1. Nah, jadi kalau yang kedua itu kebalikan dari yang aturan pertama, dia n-nya min 1. Langsung aja masuk ke bentuk umumnya. Jadi bentuk umumnya itu integral 1 per x dx sama dengan ln x plus k. Oke, contohnya di sini tuh 6 per x dx, integral 6 per x dx. Nah, jadi langkah pertama sebelum kita menyelesaikan soal integral ini adalah kita tuh mengenali dulu bentuk umum dari fungsi yang ingin kita integralkan. Nah, di soal ini tuh fungsi yang diintegralkan adalah 6 per x. Nah, fungsi ini tuh termaksud dalam kategori aturan integral logaritma natural karena bentuknya 1 per x ya, kayak bentuk umumnya ini. Nah, kita itu tahu dari aturan dasar integral bahwa 1 per x dx sama dengan ln x mutlak plus k. Nah, jadi bentuk dari 6 per x ini itu tinggal mengikuti aturan tersebut. Pada soal ini, konstantanya adalah 6 dan fx-nya adalah 1 per x. Ya. Pada soal ini, konstantanya adalah 6 dan fx-nya adalah 1 per x. Maka dari itu, maka integral 6 per x dx sama dengan 6 integral 1 per x dx. Nah, di sini 6-nya itu kita keluarkan ya. Kenapa boleh dikeluarkan? Karena konstanta ini tidak terpengaruh oleh operasi integral terhadap variabel x. Integral itu hanya berlaku untuk fungsi dalam variabel tersebut. Karena tadi kita keluarkan konstantanya 6, nah jadi sekarang hasil integralnya itu tinggal kita kalikan. Nah, sama dengan 6 kali ln x mutlak plus k. Maka hasil akhirnya itu integral 6 per x dx sama dengan 6 ln x mutlak plus k.
Oke, selanjutnya aturan yang kedua yaitu aturan log natural atau aturan pangkat n sama dengan min 1. Nah, diketahui bentuk umum atau fungsinya yaitu logaritma 1 per n dx sama dengan ln x plus k. Nah, kita mempunyai contoh soal yaitu logaritma 5 per x plus 2 menjadi 5 ln x plus 2 plus k. Selanjutnya itu ada aturan pangkat dari suatu fungsi linier. Nah, rumusnya itu ada integral mx plus d pangkat n dx. Nah, mx plus d dalam kurung n plus 1 per m n plus 1 plus k sama n tidak boleh sama dengan minus 1. Nah, contoh soalnya itu sama dengan integral 3x plus 2 pangkat 4 dx. Nah, integral ini mx plus d pangkat n, dx nya itu mx plus d pangkat n plus 1 plus k. Nah, ini per m n plus 1. Nah, ini nih m nya sama dengan 3 diketahui, d nya sama dengan 2, dan n nya itu sama dengan 4. Maka integralnya itu sama dengan integral 3x plus 2 pangkat 4, dan dx nya itu 3x plus 2 per 3x plus, ini dimasukin rumus ke ini jadinya 4 plus 1 pangkat 4 plus 1 juga plus k. Nah, sama dengan ini kan dipindah ruas ke sini jadinya 3x plus 2 per, ini kan dikaliin, ini tambah 5 jadinya 3 kali 5 hasilnya 15 pangkat 5. Ini kenapa pangkat 5? Karena 4 ditambah 1 plus k. Oke, yang ketiga itu aturan pangkat dari suatu fungsi linier. Nah, pangkat dari suatu fungsi linier ini bentuk umumnya integral mx plus d pangkat n dx sama dengan mx plus d per m n plus 1. Sorry, ini pangkat n plus 1 plus k. Nah, langsung aja contoh soalnya. Integral 2x plus 2 pangkat 4 dx sama dengan 2x plus 2 pangkat 4 plus 1 per 2x plus 1, 4 plus 1. Nah, jadi pangkat 4 plus 1 nya ini kita turunkan ya ke bawah, 4 plus 1 plus k. Nah, sama dengan 2x plus 2 pangkat 5 per 4 tambah 1 5 dikali 2 10
per 10 plus K. Nah, jadi hasilnya itu 2X plus 2 pangkat 5 per 10 plus K. Nah, aturan selanjutnya yang ketiga yaitu aturan pangkat dari suatu fungsi linier. Nah, mempunyai bentuk umum atau fungsi yaitu integral dalam kurung mx plus d pangkat n sama dengan mx plus d pangkat n plus 1 per m dalam kurung n plus 1 plus k. Nah, kita mempunyai contoh soal yaitu integral 4x plus 2 pangkat 5 dx. Nah, ini menjadi sama dengan, kita masukin tadi ke fungsi yang ada, jadi 4x plus 2, n plus 1, kita ambil dari sini, 5 plus 1, per m-nya tadi kita ambil dari sini, yaitu 4, n tadi 5 plus 1 plus k, menjadi 4x plus 2, 5 tambah 1 yaitu 6, per 4 ditambah 5 tambah 1, 6, ditambah k, menjadi 4x plus 2 pangkat 6 per 4 kali 6 yaitu 24 plus K. Selanjutnya itu ada aturan pangkat dari suatu bilangan, suatu fungsi linier n sama dengan min 1. Nah, rumusnya itu integral dalam kurung mx plus d minus 1. Nah, dx-nya itu sama dengan integral dx per mx plus d in dalam kurung mx plus d per m plus k. Nah, contoh soalnya itu integral 1 per 3x plus 6 dx. Nah, diketahui itu kan m-nya ada m-nya 3, d-nya 6. Jadi, masukin ke rumus yang kayak di atas, integral 1 per 3x plus 6 dx ini sama dengan 1 per 3 in ini dimasukin kayak rumus yang di sini, jadi 3x plus 6 plus k. Oke, selanjutnya aturan yang keempat. Aturan yang keempat itu aturan pangkat dari suatu fungsi linier n sama dengan min 1. Nah, jadi pada aturan pangkat yang ini itu sebenarnya sama aja kayak aturan pangkat yang sebelumnya. Kalau aturan pangkat yang sebelumnya itu kan dia n-nya tidak boleh min 1. Nah, kalau yang ini itu n-nya min 1. Nah, jadi bentuk umumnya itu integral mx plus d pangkat min 1 dx sama dengan integral dx per mx plus d. Atau learn mx plus d per m plus k. Nah, jadi ini ya bentuk umumnya kalau n-nya itu min 1. Contohnya itu integral
4x min 8 pangkat min 1 dx. Nah, cara ngerjakan soal ini tuh kita ikutin bentuk umum yang di atas tadi. Nah, jadi integral dx per 4x min 8 ya. Nah, jadi lord 4x min 8. Nah, jadi 4x min 8 ini kita pindahin ke atas, per 4-nya kita turunkan ya bawah, plus k. Nah, jadi hasilnya itu lord 4x min 8 per 4 plus k. Oke, selanjutnya aturan yang keempat yaitu aturan pangkat dari suatu fungsi linear yang sama dengan min 1. Yang tadi itu yang n sama dengan 3 min 1. Untuk yang sama dengan min 1 ini, kita mempunyai fungsi yaitu mx plus d pangkat min 1 dx sama dengan integral dari dx per mx plus d. Sama dengan ln mx plus d per m plus k. Kita mempunyai contoh soal yaitu integral 5x min 9 pangkat min 1 dx. Nah, sehingga menjadi dimasukkan di fungsinya tadi, yaitu integral dx dalam kurung 5x min 9 sama dengan ini ln di 5x min 9 per m-nya tadi 5 plus k. Nah, ini ngapa ditaruh di bawah? Karena min 1 dia menjadi plus, jadi ditaruh ke bawah. Yang kelima itu ada aturan fungsi eksponensial dengan basis B. Rumusnya itu ada integral B pangkat X dx sama dengan B pangkat X per in B plus K. Nah, untuk B ini tidak boleh sama dengan 1. Langsung ke contoh soal aja. Contoh soalnya itu ada integral 4x dx. Diketahui itu kan B-nya 4 ya. Jadi langsung masukin aja integral 4 pangkat x dx sama dengan 4 pangkat x per in 4 plus k. Nah, karena in-nya itu 4, jadi kita bisa hitung di kalkulator itu ya. Jadi kalau di kalkulator itu in 4 sama dengan 1,3863. Maka 4 pangkat x per in 4 plus k itu bisa juga ditulis 4 pangkat x per 1,3863 plus k. Nah, dengan basis E itu bentuk umumnya integral E pangkat x dx sama dengan E pangkat x plus k. Nah, ini bentuk umum yang pertama ya. Bentuk umum yang kedua, integral E pangkat mx plus d dx sama dengan E pangkat mx plus d
per M plus K. Nah, jadi di sini ada dua bentuk umum dalam aturan fungsi eksponensial dengan basis E. Nah, contohnya itu integral E pangkat 6x plus 12 dx. Nah, jadi bentuk soal kayak gini tuh kita tinggal ikutin aja aturannya. Nah, seperti aturan yang kedua ini ya, kita tinggal samain aja. Jadi di sini E pangkat 6x plus 12. Nah, per, jadi 6 nya ini kita turunkan per 6 plus K. Nah, jadi hasilnya itu E pangkat 6x plus 12 per 6 plus K. Oke, selanjutnya yaitu aturan fungsi eksponensial dengan basis E. Nah, bentuk umum dari fungsi eksponensial dengan basis E ini kita ketahui integral E pangkat x dx sama dengan EX plus K. Dan ada rumus lainnya yaitu integral E pangkat mx plus D dx sama dengan E pangkat mx plus D per M plus K. Nah, di sini kita mempunyai contoh soal yaitu integral E pangkat 2x plus 3 dx. Jadi kita tinggal masukin aja ke fungsi yang tadi sehingga menjadi E pangkat 2x plus 3 per M-nya tadi 2 plus K. Nah, yang terakhir itu ada aturan fungsi eksponensial dengan basis B. Nah, rumusnya itu ada integral B dalam kurung pangkat mx plus D dx sama dengan B pangkat mx plus D per M in B plus K. Nah, ini untuk B tidak boleh sama dengan 1. Langsung ke contoh soal aja. Itu ada integral 3 2x min 1 dx. Diketahui itu kan B-nya 3. Nah, M-nya 2 dan D-nya itu min 1. Jadi langsung masukin saja ke rumus integral 3 dalam kurung 2x plus min 1 per 2 in 3 plus K. Jadi kita pakai nilai itu in 3 itu kalau di kalkulator itu sama dengan 1,0986. Jadi 3 dalam kurung 2x plus min 1 per 2 dikali 1,0986. Hasilnya itu 3 dalam kurung 2x plus min 1 per 2,1972. 2,1972 itu hasil dari 2 dikali 1,0986. Nah, plus K. Selanjutnya aturan ke-6 ada aturan fungsi eksponensial
dengan basis B. Nah, jadi integral B pangkat X dx sama dengan bx per ln B plus K. Nah, jadi ini bentuk umumnya ya, eksponensial dengan basis B. Langsung aja kita ke contohnya. Contoh soalnya tuh. Jadi di sini contohnya itu 4 pangkat X dx sama dengan 4 pangkat X per ln 4. Nah, jadi 4 ini kita turunkan ke bawah, plus K sama dengan 4 pangkat X. Nah, untuk mencari ln 4 ini bisa kita cari di kalkulator ya. Nah, hasilnya itu 1,3862 plus K. Nah, Oke, aturan yang keenam yaitu aturan fungsi eksponensial dengan basis B. Nah, bentuk umum atau fungsinya dari eksponensial dengan basis B ini yaitu integral B pangkat X dx sama dengan B pangkat X per ln B plus K, untuk B sama dengan tidak sama dengan 1. Nah, kita mempunyai contoh soal yaitu integral 2 pangkat X dx sama dengan, jadi 2X per ln 2 plus K sama dengan 2X ln dari 2 ini yaitu sebesar 0,69315 plus K. Oke, yang ketujuh yaitu aturan fungsi eksponensial dengan basis B. Bentuk umumnya yaitu B pangkat mx plus B dx sama dengan B pangkat mx plus B per m ln B plus K, untuk B tidak sama dengan 1. Nah, kita mempunyai contoh soal yaitu integral 2 pangkat 3x plus 5 dx jadi sama dengan, dimasukkan ke fungsi yang tadi, menjadi 2 pangkat 3x plus 5 per 3 ln dari 2 plus K. Sama dengan 2 pangkat 3x plus 5 kali 3 ln dari 2 itu sebesar 0,69315 plus K, menjadi 2 pangkat 3x plus 5 per 3 dikali 0,69 2,07944 plus K. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.